Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan menuju kepada diskusi panel untuk sesi yang kedua. Untuk itu langsung saja akan saya persilahkan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Dr. Anda Ratna Irawati, Apoteker MKes. Kami persilahkan Ibu untuk naik ke atas panggung. Dan saya akan juga segera mempersilahkan narasumber kita yang kedua, yakni Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Makanan dan Minuman dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI, Ibu Rahayu Setiawati. Kami persilakan Ibu. Dan nantinya diskusi kita untuk sesi yang ketiga ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Haryanto Pratantara. Beliau adalah Sekretaris Jenderal HIPindo. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi kepada kedua orang narasumber dan juga moderator yang akan memandu diskusi kita. Namun boleh mohon izin Ibu bahwa nanti masing-masing paparan narasumber kita akan berikan waktu 10 menit untuk timekeeper ada di sisi sebelah kanan. Dan nanti untuk tanya jawab, diskusi serta konklusi kita berikan waktu 20 menit. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita akan menuju kepada diskusi kita yang ketiga yang akan dipandu oleh Bapak Haryanto Pratantara, Sekretaris Jenderal HIPindo. Kami persilahkan Bapak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama yang akan melakukan presentasi adalah Ibu Ratna Irawati selaku Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kemudian nanti narasumber kedua adalah Bu Rahayu Setiawati selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Makanan dan Minuman Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Untuk ini kami persilahkan Ibu Ratna untuk memberikan presentasinya lebih dahulu. Silakan Bu Ratna. Ibu Ratna, kalau perlu clicker, ada clickernya. Ini untuk nextnya, ini untuk baliknya kalau perlu clicker. Ya baik. Iya Bang. Yang saya hormati Bapak Haryanto dan Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait dengan strategi Badan POM. Mohon maaf ini, panitia bisa dibantu? Sudah diklik tapi belum maju. Diklik tapi belum maju ya. Ini Pak. Oh baik. Mudah-mudahan sudah muncul ya. Strategi Badan POM untuk meningkatkan keamanan produk yang beredar secara retail. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa tugas dan fungsi Badan POM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan membahas tentang sistem pengawasan di Badan POM, kemudian dukungan Badan POM untuk retail, serta dukungan ekspor produk pangan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat tentang sistem pengawasan di Badan POM. Badan POM memiliki unit pelaksana teknis di seluruh provinsi di Indonesia. Kami memiliki Balai Besar POM sebanyak 21, kemudian Balai POM sebanyak 13, kemudian kami memiliki kantor di kabupaten kota
yaitu Lokapom sejumlah 39. Lokapom ini bedanya dengan Balai Besar dan Balai POM adalah Lokapom ini saat ini baru beberapa yang sudah memiliki laboratorium, ya. Ke depan kita sedang mengupayakan Lokapom ini menjadi Balai POM. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat terkait dengan pangan, mohon maaf, pangan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia terdiri dari budidaya atau penangkapan, pangan segar yang kemudian diolah menjadi pangan olahan primer atau pangan olahan pasca panen, kemudian dilanjutkan prosesnya menjadi pangan olahan atau pangan olahan tertentu, serta pangan siap saji. Pangan olahan sendiri bisa berupa pangan siap saji dan produk untuk retail. Peredaran pangan dapat diedarkan melalui distributor, pengecer, ataupun langsung ke konsumen. Dan untuk sumber pangan dapat diperoleh dari produksi di industri lokal atau melalui importasi. Di samping itu, pangan produksi di dalam negeri juga dapat diekspor ke negara lain. Untuk pengawasan, Bapak Ibu, kita menerapkan namanya 3 pilar sistem pengawasan Badan POM. 3 pilar ini meliputi pelaku usaha, kemudian pemerintah, dan juga masyarakat. Apa peran pelaku usaha di dalam pengawasan? Pelaku usaha di sini senantiasa harus memproduksi, mengekspor maupun mengimpor produknya sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan. Sedangkan pemerintah di sini menegakkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian kenapa masyarakat juga harus melakukan pengawasan? Masyarakat di sini tentu harus menjadi masyarakat yang cerdas, artinya mereka bisa memilih produk mana yang aman dan bermutu untuk keluarganya, ya. Jadi di sini peran dari 3 pilar sistem pengawasan Badan POM. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, next slide. Nah, pengawasan yang dilakukan Badan POM ini dilakukan sebelum dan setelah beredar. Untuk produk sebelum beredar kita lakukan evaluasi mulai dari pemeriksaan sarana produksi, kemudian pemeriksaan sarana peredaran, dan evaluasi registrasi produk. Kita pasti bertanya, kenapa pemeriksaan sarana peredaran ini sudah ada di awal, di pre-market evaluation? Karena di sini ada sarana importir. Importir ini kalau belum punya akun di Badan POM, tentu harus dilakukan pendaftaran dulu untuk kita berikan juga sertifikat sistem manajemen keamanan pangan olahan, baru mendapatkan akun untuk bisa registrasi, ya. Kemudian untuk post market, di sini kita lakukan pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana peredaran, evaluasi pangan baik ekspor dan impor, kemudian kita secara rutin sampling pengujian, dan kita melakukan pengawasan pada label dan iklannya. Next slide, ya. Nah, sekarang apa dukungan Badan POM pada retail? Kita lihat Bapak Ibu, kita saat ini memiliki peraturan Badan POM nomor 21 tahun 2021, relatif masih baru ya, Agustus diterbitkan. Di sini tentang sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan di sarana peredaran. Kenapa sih Badan POM menerbitkan ini? Ini sebetulnya adalah amanat dari Undang-Undang Pangan, ya, Undang-Undang Pangan tahun 2012 ya. Jadi sudah cukup lama, tapi memang
baru diterapkan di tahun 2021. Penerapannya sebetulnya sudah lama, tapi kita di tahun 2021 menerbitkan peraturan untuk kewajiban sertifikasi SMKPO di sarana retail. Mungkin kita tanya kenapa namanya SMKPO, Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan. Karena di sini adalah sebetulnya merupakan sistem jaminan keamanan dan mutu dari pangan olahan, ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa bedanya dengan yang sebelumnya. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah Badan POM melakukan pengawasan secara rutin. Jadi sarana retail ini perlu selalu didatangi oleh Badan POM, ya. Inspektur akan datang ke sarana retail, kemudian kita berikan sanksi begitu. Nah, kalau yang sekarang sistemnya adalah namanya proaktif kontrol. Sarana retail harus bisa menjamin mutu keamanan dari pangan olahan yang diedarkan secara mandiri. Kami akan berikan pelatihan pendampingan, ya. Kemudian juga sarana retail secara berkala harus melaporkan hasil audit internalnya. Artinya dia sudah sanggup untuk menjamin secara mandiri pangan olahannya dengan cara melakukan audit internal dan per 6 bulan, setiap 6 bulan dilaporkan kepada Badan POM. Nah, dari situlah Badan POM akan mengevaluasi apakah sarana retail ini sudah baik atau belum, ya. Kalau belum, tentu pertama melalui tahapan, melalui pembinaan, dan selanjutnya bisa dilakukan dengan tahapan lainnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat sarana retail yang sudah tersertifikasi. Ya, di sini sudah cukup banyak dari 425 sertifikat SMKPO yang diterbitkan di tahun 2021 sampai dengan sekarang, ada 301 atau 75% sertifikat untuk sarana retail, ya. Jadi sudah cukup banyak Bapak Ibu. Untuk yang belum, silahkan segera untuk mengajukan sertifikatnya. Next slide. Ya. Bagaimana sih namanya pengawasan sarana peredaran ini? Sarana peredaran ini ada retail modern, ada retail tradisional, ada distributor, ada importir. Nah, kemudian sertifikat SMKPO ini pelaku usaha mengajukan melalui e-sertifikasi dan kita evaluasi, diterbitkan sertifikat Badan POM. Untuk sarana retail tradisional cukup komitmen saja, tapi dalam 6 bulan komitmen itu harus dipenuhi dan nanti tentu kita akan evaluasi apakah sertifikatnya ini masih tetap atau bisa juga dikembalikan, tidak di sertifikat gitu ya. Kalau komitmen ini tentu harus dalam 6 bulan harus dipenuhi. Untuk sarana retail modern kita terbitkan sertifikat, kemudian pengawasan mandiri melalui audit internal tadi, dan kita lakukan evaluasi. Bedanya apa dengan yang tidak tersertifikasi? Kalau yang tidak tersertifikasi kita berikan pemeriksaan sarana secara berkala. Nah, Bapak Ibu, kita juga akan sampaikan terkait dengan, mohon maaf ini agak lambat ya, bentuk dukungan kita untuk retail, kemudian juga dukungan Badan POM terkait ekspor. Saat ini kami juga terus melakukan pendampingan UMKM untuk ekspor melalui dengan pendampingan ini dalam rangka Indonesian Spice Up the World, ya. Saya kira itu kira-kira program kita juga UMKM saat ini kita pelatihan terpadu 25 Februari sampai 3 Maret kita lakukan pendampingan. Dan diusahakan nanti produknya ini akan bisa dipertemukan dengan potensial buyer yang nanti juga produk-produknya ditayangkan di sini, dipajang di Sarinah. Kita seleksi dari beberapa ratus sampai dengan akan diperoleh 20 pelaku usaha yang produknya akan dipajang di Sarinah untuk dipertemukan dengan potensial buyer. Saya kira itu Bapak Ibu apa yang kita lakukan.
Ya, pelaku usaha, pemerintah dan konsumen tentu harus bersinergi dan tentu selaras untuk semangat Undang-Undang Cipta Kerja, dan Badan POM terus-menerus memberikan dukungan untuk mendorong ekspor pangan melalui program dan pelatihan terpadu kepada pelaku usaha dan bersinergi dengan kementerian lembaga yang terkait. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ratna. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Rahayu untuk memberikan presentasi ataupun tanggapan terhadap materi yang disampaikan tadi. Silakan Bu. Selamat sore kepada hadirin semua. Yang saya hormati Pak Haryanto dalam hal ini dan Bu Ratna. Bapak dan Ibu sekalian, di sini mungkin saya Rahayu Setiawati, Wakil Ketua Umum HIPI. Ketua umum kita adalah Pak Haryadi Sukamdhani, yang mana GIPI ini sangatlah diperlukan di negara untuk yang pariwisata. Tentunya pariwisata ini jalan dengan baik, para pengusaha pun khususnya UKM yang retail ini akan lebih lancar produknya. Nah, di sini mungkin karena saya membawai FMB kepada Ibu Ratna yang tadi sudah panjang lebar memberikan suatu arahan kepada kita. Teman-teman sekalian, kalau yang punya produk khususnya UKM, BP POM ini sangatlah dibutuhkan oleh kita semua. Benar nggak Pak? Benar nggak Bu? Nah, keluhan di sini para penjamah UKM khususnya FMB ini sulit sekali mendapatkan suatu izin edar. Yang mana Bapak Ibu tahu bahwa para UKM modalnya adalah modal kecil, tapi berani bersikap dan berani untuk diberikan arahan dari Badan POM. Yang mana keluhan yang kami terima adalah sulitnya dan waktunya panjang sekali. Ini dirasakan seluruh UKM yang belum terjamah Bu. Kalau Ibu tadi katakan sudah sekian juta UKM yang ada di Indonesia. Tentunya saya ingin ada kerjasama antara GIPI dan Badan POM untuk bermitra, untuk membantu dalam kita menangani para UKM khususnya produk FMB. Bapak Ibu sekalian, alangkah mirisnya seorang UKM yang modal kecil dan berbulan-bulan untuk mendapatkan suatu izin edar. Ini sudah setengah main, kita sudah putus asa tentunya. Dan saya ingin Ibu, saya himbau dari para UKM, mari kita sekarang tidak lagi teori yang kita berikan terlalu banyak kepada para UKM, yang notabene adalah para UKM ini sangatlah praktis. Benar nggak Bu? Benar nggak Pak? Nah, jadi kalau kepraktisan ini diberikan para UKM, saya yakin Bu, kita harus bersaing dengan negara lain. Contoh China. Kita sudah berapa kali ke China. Dan itu sistemnya Bu luar biasa. Kenapa kita tidak mengupdop ke sebelah sana? Bukan kita membandingkan ya Bu. Kita berbicara secara fakta. Agar produk-produk Indonesia bisa bersaing ketat dengan produk luar. Dan saya melihat para UKM Indonesia tidak kalah Pak produknya dengan produk luar. Hanya harus dituntun oleh pihak dari Badan POM khususnya izin. Itu Bu ya.
Jadi salam hormat saya kepada Direktur Badan POM. GIPI menawarkan untuk bisa bermitra untuk membantu Badan POM karena ini di bawah ini kekurangan untuk melatih para UKM yang begitu berjuta UKM di Indonesia. Saya rasa itu Ibu dan Bapak sekalian. Mungkin saya lempar langsung ya Pak ya. Kalau ada Ibu Bapak yang akan bertanya kepada Badan POM dan saya sendiri sebagai pelaku FMB, saya berikan waktunya. Begitu ya Pak? Oke, terima kasih Bu Rahayu. Pada teman-teman peserta Bapak Ibu sekalian di sini, kiranya ada pertanyaan untuk Bu Rahayu atau Bu Ratna, kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, Pak Sugi, terima kasih Pak. Silahkan. Mewakili teman-teman dari HIPindo. Jadi saya Sugianto Bu. Jadi apa yang disampaikan betul sekali. Yaitu kita memang jelas bahwa kita memang membutuhkan yang namanya BPOM ya untuk keamanan konsumen kita ya itu pasti. Hanya memang kita terkadang terpikir ya ini para retail. Produk kita punya variasi sebetulnya dibandingkan kalau negara tetangga itu variasinya sangat kurang sekali. Artinya kalau kita Ibu boleh ke Singapura misalnya katakan ataupun ke Thailand ataupun ke Malaysia, kita lihat barang-barangnya itu sebetulnya sangat variatif. Barangnya juga impor juga banyak. Saya nggak tahu apakah mereka lebih mudah untuk menjual atau prosesnya seperti apa. Memang kita percaya bahwa BPOM itu memang punya fungsi adalah untuk mengecek bahwa barang itu layak konsumsi atau layak pakai atau tidak. Hanya tadi seperti mungkin kita diskusi dengan BSN bahwa kalau bisa sih ada kerjasama yang multilateral. Ya, ini untuk barang-barang terutama impor. Apakah itu misalnya katakan kalau di Amerika ada FDA sama BPOM, misalnya yang udah disertifikasi sama FDA bisa jual langsung ke BPOM, misalnya seperti itu. Jadi mempermudah istilahnya gitu loh. Dengan seperti itu barang-barang lokalnya kita sendiri, nanti pun kalau ekspor itu dengan adanya kerjasama seperti itu tidak perlu istilahnya ada administrasi lagi, yang birokrasi yang cukup panjang. Karena memang untuk sertifikasi BPOM untuk dapatkan katakan MD, kemudian CD itu kan cukup panjang. Jadi ya kira-kira seperti itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugi atas pertanyaannya yang tentu sangat baik ya Pak ya. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia kan harus mendukung produk-produk bangsa Indonesia kita sendiri, terutama UMKM dalam rangka tentu untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan ini sudah menjadi komitmen juga di Badan POM bahwa kita harus mendukung UMKM, di mana beberapa kali pertemuan apalagi menjelang waktu Covid ya Pak ya, kita banyak juga bekerja sama dengan kementerian-kementerian untuk mendukung UMKM ini. Kegiatan yang kami lakukan antara lain adalah yang namanya UMK Camp, usaha menengah kecil camping ya maksudnya. Di situ kita secara berkala memberikan pelatihan Pak, pelatihan bagaimana pelaku usaha paham tentang regulasi
jika akan melakukan pendaftaran ke Badan POM. Artinya peraturan yang ada itu mereka paham dulu. Artinya begitu Pak. UMK Camp ini tidak berhenti pada acara-acara seremonial, tapi saat ini pun berlangsung terus. Jadi setiap 2 minggu, sekarang bahkan setiap minggu Pak, dari teman-teman registrasi pangan olahan memberikan pelatihan kepada UMK, ya, itu terkait dengan registrasinya. Kemudian juga saat ini kami memiliki yang namanya 50% untuk mendaftarkan sendiri untuk UMK Camp itu dikasih diskon 50%. Dan tadi saya sampaikan beberapa UPT tadi Pak, itu sudah kami minta melakukan namanya jemput bola. Jemput bola artinya kalau di wilayahnya masing-masing ada UMK yang ingin didaftarkan produknya, merasa kesulitan, mereka silahkan datang ke unit pelayanan teknis di tiap provinsi. Di situ kita bisa berikan pembinaan. Saya kira sudah ada beberapa yang goal juga untuk bisa, sering Pak kita berikan pelatihan untuk bisa mendapatkan registrasi. Tadi juga Ibu Rahayu tadi sampaikan ingin bekerja sama dengan Badan POM. Saya kira ini bagus juga karena Badan POM juga banyak memiliki MOU dengan beberapa mitra. Di situ kita sudah membuat ada banyak sekali fasilitator kita yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa membantu. Namun kalau memang dirasakan masih kurang, ini tawaran dari Bu Rahayu untuk GIPI, Gabungan Industri Pariwisata, ini tentu bisa kita jajaki Bu untuk MOU-nya. Jadi namun tentu program-program kerja juga harus dilengkapi oleh Ibu dari tempat Ibu gitu. Jadi saling menunjang ya. Dan kami punya website yang bisa dilihat oleh teman-teman UMK Camp jika ingin mengetahui tentang registrasi pangan, yaitu webnya adalah seperti biasa ya, https://registrasipangan.pom.go.id/RPO, dan itu yang bisa di situ informasi-informasi tentang registrasi bisa diperoleh. Saya kira demikian Pak, semoga sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman yang lain? Oke, silakan Bu Flora. Selamat siang Bu Ratna. Saya Flora Krisanti, mewakili dari teman-teman Hipindo juga Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari teman-teman FNB, anggota retail, anggota Hipindo, yang menanyakan apakah jika ada produk-produk di dalam saset, tapi itu merupakan salah satu komplimen istilahnya, di dalam kita menyajikan makanan, apakah itu perlu juga diberikan izin BPOM istilahnya gitu, karena itu kan kita tidak jual, karena itu kita komplimen. Kebetulan saya mewakili Hokben, jadi kan di Hokben itu biasanya ada produk mayonnaise yang saset ya Bu ya, nah itu kan tidak dijual Bu, tapi itu dipermasalahkan. Itu yang pertama Bu. Pertanyaan saya yang kedua adalah, misalkan kita sudah betul seperti Bu Ratna bilang, untuk UMKM itu kita mendapat kemudahan diskon 50% untuk biayanya gitu. Nah tapi untuk masalah teknis ini masih menjadi kendala Bu. Jadi misalkan sudah submit ya teman-teman dari supplier ini, tapi masalah teknis ini menjadi masalah, dalam artian kadang-kadang mungkin petugasnya ini ganti-ganti Bu. Jadi membuat hal ini jadi lama sekali, padahal halnya itu mungkin hanya simple, hanya ditambah misalkan di labelnya ada kata apa, tapi itu membuat prosesnya
registrasi BPOM itu menjadi panjang sekali. Demikian Bu Ratna, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama mungkin nanti terkait dengan produknya ya Bu. Ya, produk jika memang itu tidak dijual ya, tidak dijual itu memang sebetulnya apalagi untuk bisnis to bisnis itu tidak perlu harus ada izin edar ya. Tapi kalau untuk seperti mayonnaise ini yang kalau untuk langsung untuk konsumen ya, untuk konsumen. Nanti mungkin saya perlu bantuan nih Pak, Bu, karena saya kebetulan bukan registrasi nih. Takut nanti saya jawab ternyata tidak tepat. Nanti mungkin bisa dibantu ya teman-teman nih. Terus yang kedua Bu, kami juga nanti terkait dengan kendala tadi ya. Kalau misalkan dievaluasi, minta diregistrasi ternyata kemudian ada ganti lagi evaluator. Ya tentu ini coba nanti kami catat juga, kami akan sampaikan kepada teman-teman di registrasi ya. Kebetulan saya kan karena Direktorat Pengawasan Peredaran, tapi keluhan-keluhan ini tentu akan kami sampaikan. Harapan kita sih sebetulnya Bu, pelaku usaha tuh kalau sudah diberikan pelatihan, kalau bisa sekali masuk, sekali sudah beres gitu Bu. Kalau sekali beres sudah langsung nih, karena kalau kemudian ada tambahan data lagi, buka lagi Bu, urutannya yang mana, nah itu yang repot nih. Itu, iya betul. Maka dari itu perlu kerjasama dari pihak pelaku usaha yang melakukan pendaftaran, maupun tentu dari kami perlu introspeksi juga, tapi dari pelaku usaha juga kalau bisa tuh sekali itu udah langsung beres gitu Bu. Dokumen nggak ada lagi. Ya. Oke. Oh iya. Baik. Iya. Iya Bu. Memang berarti memang kita harus bersama ya, duduk bersama untuk apa namanya sama-sama kompetensi ini baik dari si pendaftar gitu maupun si petugas kita ini harus sama gitu ya. Ya baik Bu, terima kasih masukannya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama saya bisa ini ya call friend Mas Nihan. Ya betul. Ya, silakan mungkin bisa sampaikan. Izin membantu Bu, yang terkait yang tadi Bu ya, mayones ya. Secara prinsip sebenarnya kalau produk yang beredar di Indonesia kan harus terdaftar ya, secara prinsip seperti itu, peraturan seperti itu. Ada pengecualian yang produk itu tidak harus terdaftar. Salah satunya adalah ketika produk itu di Indonesia kan harus terdaftar ya, secara prinsip seperti itu, peraturan seperti itu. Ada pengecualian yang produk itu tidak harus terdaftar. Salah satunya adalah ketika produk itu disajikan di depan konsumen, seperti itu. Mungkin kayak mayones tadi bentuknya bulk ya. Bulk atau seperti apa, itu mungkin bulknya udah terdaftar, terus sasetnya itu kan yang ditanyakan tadi apakah perlu terdaftar atau enggak ketika kemas saset, seperti itu kan. Jika sampai saat ini peraturannya adalah ketika produk itu dikemas di depan konsumen, contohnya produk curah, coklat atau apa, konsumen mau beli berapa, terus dikemas, itu tidak wajib daftar Bu, seperti itu. Ketika dikemas di depan konsumen Bu, karena ketika produk itu terkemas Bu, terkemas itu sudah termasuk kegiatan produksi, seperti itu. Ketika produk ibu mengemas ulang ya dari yang tadinya bulky saset itu termasuk proses produksi seperti itu kan. Karena kita harus memeriksa juga proses produksinya seperti apa dan kemasannya faktor keamanannya seperti apa, seperti itu. Makanya itu wajib daftar ketika produk itu terkemas seperti itu. Terkemas dan di retail itu ya. Tapi ketika disajikan di depan konsumen itu tidak wajib daftar. Peraturannya sampai sekarang seperti itu Bu.
Iya. Dari restorannya. Oh, untuk Horeca sendiri, contohnya itu Bu. Jadi makanya produsen gula pasir itu juga mendaftarkan MD untuk yang kemasan-kemasan kecilnya seperti itu. Betul Bu, betul seperti itu. Karena kan kita harus memastikan ya keamanannya kan tidak hanya produknya tapi dari kemasannya maupun proses produksinya harus sesuai dengan ketentuan seperti itu Bu. Oke. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mengingat waktu yang terbatas, sesi hari ini kita akan akhiri. Summary dari sesi hari ini ada 2 usulan yang cukup menarik ya Bu. Yang pertama adalah bahwa tujuan pengawasan makanan untuk keselamatan konsumen tetap harus dijaga, tetapi sebisa mungkin perekonomian juga bisa didukung sehingga pembatasan seperti BPOM dan sebagainya dengan standar-standar keamanan tadi bisa tidak menjadi hambatan ya Bu ya. Dan kemudian juga bisa kerjasama dengan negara lain karena di Indonesia sendiri juga kan sedang digalakkan ekspor. Bagaimana produk Indonesia juga bisa diterima juga di luar negeri. Misalnya suatu negara yang sudah standar keamanan makanannya juga bagus seperti Amerika dengan FDA-nya. Nah itu bisa kerjasama dengan Indonesia, di mana kalau sudah FDA mungkin certified, di Indonesia nggak mesti harus BPOM lagi dan sebaliknya juga dari BPOM. Kalau sudah oke dari Indonesia BPOM-nya ada, di Amerikanya juga mungkin nggak mesti FDA lagi. Seperti itu ya kira-kira usulan yang baiknya Bu. Kemudian kedua, mengingat registrasi BPOM ini juga cukup prosesnya panjang dan teknisnya banyak, akan lebih baik kalau dari BPOM juga ada secara berkala mengadakan suatu pendampingan. Ya pendidikan bagaimana untuk memproses BPOM supaya sekali registrasi tadi bisa langsung lulus gitu Bu. Ya kira-kira seperti itu usulannya. Kembali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Ratna dan Bu Rahayu serta Bapak Ibu sekalian di sesi ini. Dengan demikian kami akhiri sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haryanto Pratantara dan juga kedua orang narasumber. Mohon untuk masih tetap berada di atas panggung. Dan kami mengundang kepada Bapak Paulus Arifin selaku Dewan Pembina dari Hipindo. Kami persilahkan. Kami persilahkan kepada Bapak Paulus untuk menyerahkan kepada Ibu Dokteranda Ratna Irawati Apoteker Emkes selaku Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terima kasih Ibu Ratna Irawati. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahayu Setiawati selaku Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Makanan dan Minuman dari GIPI. Dan tentunya moderator kita Bapak Haryanto Pratantara, Sekretaris Jenderal Hipindo yang sudah memandu diskusi kita. Boleh satu langkah ke depan Bapak dan Ibu agar lightingnya bagus. Terima kasih sudah cukup. Kita persilahkan teman-teman untuk mengabadikan gambar. Bapak dan Ibu sekalian boleh kita berikan apresiasi kepada kedua orang narasumber kita. Ibu Rahayu Setiawati dan Ibu Ratna Irawati serta Bapak Haryanto Pratantara yang sudah memandu diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan jeda sejenak, kita akan jeda selama 10 menit. Sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali untuk diskusi kita sesi yang ketiga atau sesi yang terakhir. Jadi sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang berada di dalam room 1 atau di dalam ruangan 1 ini, kami persilakan untuk bisa menikmati snack dan juga hidangan yang sudah kami sediakan di area foyer. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang bergabung secara virtual, kami harapkan untuk bisa bergabung kembali bersama dengan kami nantinya 10 menit dari sekarang. Karena kita akan segera menuju kepada diskusi kita untuk sesi yang ketiga atau diskusi sesi terakhir yang akan memperbincangkan mengenai tema peningkatan kolaborasi UKM dengan retail luar negeri, ekspor produk dan riset untuk produk-produk baru. Dan kita akan berjumpa kembali 10 menit dari sekarang. Sekali lagi selamat menikmati hidangan yang tersedia di area foyer dan kami harapkan bisa bergabung kembali lagi ke dalam ruangan ini 10 menit lagi dari sekarang. Terima kasih.